Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi hari ini kita hadir di acara sesi training bersama Ciputra Ambers Club Royal Crowns Team bersama dengan saya Alan, salah satu leader dari Ciputra Ambers Club, dan hari ini kita sama-sama belajar sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu kita kedatangan seorang yang luar biasa. Beliau ini adalah leader puncak di Royal Crowns Team CEC ya. Dan kalau boleh cerita sedikit perjalanan Bapak Ibu, hari ini kita semua kan berada dalam sebuah naungan wadah besar dari Ciputra Group namanya Ciputra Entrepreneurs Club yang punya visi untuk menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Yang mana program ini dilahirkan di tahun 2020 dan terus berkembang hingga hari ini. Nah, dan hari ini saya mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya di awal dan yang lain ya. Namun saya pun hari ini bisa hadir karena beliau Bapak Ibu. Karena beliau adalah leader saya, leadernya Pak Bram, orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu semua juga tergabung dalam sebuah tim namanya Royal Crowns Team, adalah sebuah wadah tim yang kita bentuk di bawah naungan Ciputra Ambers Club. Ini adalah sebuah tim terbesar di dunia Bapak Ibu. Saya ngomongnya dunia ya karena ada teman-teman dari Hong Kong, dari Taiwan, dari negara-negara lain juga, Indonesia tentu saja karena adanya Royal Crowns Team ini. Karena Royal Crowns Team ini adalah tim terbesar di Indonesia ya, di dunia, yang lebih dari 50% anggota dari CEC itu adalah timnya di undernya Royal Crowns Team ya. Royal Crowns Team ini pun kita pertama kali bentuk dari 2020 Bapak Ibu ya. Pertama kali kita launching itu di bulan tanggal 8 Desember 2020, ada namanya Royal Crown Team ya. Dan mulai bertumbuh hingga sampai hari ini, tapi cikal bakalnya itu dimulai dari tanggal 8 Agustus 2020 Bapak Ibu ya. Yang mana ketika itu di 001 kita Pak Yudi datang ke Indonesia, datang ke Surabaya dan sharing tentang program ini. Saya pun diajak oleh Pak Bram untuk hadir di acara itu, dan Pak Bram pun juga diajak oleh seorang leader yang luar biasa juga untuk mendengarkan acara pada hari itu tentang peluang dari Ciputra Ambers Cup itu. Dan luar biasanya di tanggal 8 Agustus 2020 kita ambil keputusan dan itu menjadi sebuah terobosan-terobosan luar biasa. Dan semua itu bermula dari seorang leader luar biasa yang akan memberikan sharing pada malam hari ini supaya sama-sama kita dapat kesempatan luar biasa, dahsyat ya. Beliau ini adalah seorang luar biasa, seorang entrepreneur juga, seorang network builder juga, seorang leader yang dahsyat Bapak Ibu. Bisa kasih sharing buat kita semua. Orangnya dari Surabaya, walaupun KTP-nya dari Jakarta, Jawa Barat ya, tapi beliau domisilinya di Surabaya, sudah membantu ribuan member untuk bertumbuh, dan hari ini beliau juga banyak sekali inovasi-inovasi luar biasa yang memberikan kita insight luar biasa. Dan kita sambut pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ranu. Halo, selamat malam. Yes, selamat malam Pak Ya, Ranu. selamat malam semuanya. Apa Selamat kabar? malam, Pak Ranu. Malam. Wah, Malam. luar Baik. biasa nih. Kelihatan nih antusiasnya dari sini semangatnya. Yes, 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 yes. Amin. Ya, Ayo. Ah, ya. ini saya pengen lihat wajahnya teman-teman nih dari Hong Kong, Taiwan, dan yang lainnya. Kok wajahnya Pak Baik. Alan aja ini? Ah, ini selamat Saya malam, Mas Pak Bianca. Yudi. Maklum dari Ya, Hong Kong semua lagi tugas negara. oh lagi tugas ya. Iya, Tapi luar biasa ya, walaupun lagi tugas, iya. tapi tetap masih mau menyempatkan diri untuk belajar. Ya, perkenalkan Alhamdulillah. sebelumnya nama saya Ranu. Ya, ada yang sudah kenal? Di sini banyak Belum. yang belum kenal ya. Iya, saya Saya belum udah. kenal. Ya, Ya, nah saya kebetulan Bapak Ibu, saya diberi kesempatan yang luar biasa oleh leader-leader Anda untuk sharing di sini. Jadi malam ini saya akan sharing, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya di sini bukan karena saya yang hebat, Bapak Ibu. Di sini banyak orang-orang yang hebat dan luar biasa. Cuman saya dipercaya oleh Royal Crowns Team untuk sharing kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa bertumbuh di Ciputra Entrepreneurs Club. Seperti itu. Banyak ya tim kita itu yang kurang paham mengenai Ciputra Entrepreneurs Club itu seperti apa, kerjanya seperti apa gitu, ya kan? Nah, ini gimana Pak Alan? Langsung kita Ya, mulai atau seperti siap. gimana?
Siap Pak Ranu, thank you pembukanya. Dan sebelum kita mulai, saya mau tes dulu dong semangatnya buat teman-teman ya. Hari ini saya percaya Anda antusias ya. Saya mau tanya nih buat Anda, buat rekan-rekan luar biasa sebelum kita mulai acara nih. Karena Pak Ranu ini nggak akan ngasih insight-nya nih kalau teman-teman ini belum siap dan semangat ya. Jadi saya mau tanya nih, siapa yang punya mimpi untuk jadi orang sukses di Ciputra? Yuk ngomong saya dong di kolom chat. Saya. Saya. Ah, oke, yes, share. Siapa nih? Kalau nggak 1.000 orang yang ngomong saya nggak mulai Pak Radu, ya. Wah, mantap. Yes, saya percaya Anda orang-orang luar biasa dan dahsyat, ya. Yang hari ini kita sama-sama ambil catatan, kita nulis, kita belajar apa yang akan jadi insight dari Pak Ranu. Boleh Bapak Ibu? Dan saya akan mulai, saya kembalikan ke Pak Ranu untuk memberikan sesi sharing luar biasa pada malam hari ini. Silakan Pak Ranu. Ya, oke. Terima kasih Pak Alan. Ya, eh, bisa dibukakan untuk slide-nya, Pak Alan? Baik. Ya, sebelumnya kita di sini belajar ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu sediakan buku catatan, pulpen. Yang paling penting Bapak Ibu untuk belajar adalah kita harus mengosongkan semuanya, ya kan? Kalau ada apa masalah atau lagi ada problem, nah coba kita kosongkan, kita rendahkan hati, kita di sini sama-sama belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu, sepakat ya. Seperti itu. Jadi yang saya bawakan materi malam ini adalah how to start and grow fast. Bagaimana kita memulai dan bertumbuh dengan cepat. Seperti itu. Nah, teknik ini sudah kita pernah coba Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kita bergabung di bulan Agustus, ya kita target, leader-leader kita target dalam waktu 6 bulan kita punya mimpi untuk 1.000 member dalam waktu 6 bulan. Tapi ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, saya bersyukur dalam waktu 4 bulan itu kita sudah bisa mempunyai 1.000 member dalam waktu 4 bulan. Jadi Desember itu kita punya 1.000 member. Jadi Januari itu sudah 1.000 member lebih. Nah, cara ini cara yang sederhana Bapak Ibu. Namun kalau kita benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, saya yakin ini akan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, next Pak Alan. Ya, nah kok tiba-tiba muncul namanya impian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini yang saya pelajari, saya pahami dan saya yakini segala sesuatu di dunia ini tercipta karena impian. Jadi 95% kesuksesan kita itu dari impian. Ya kan, impian sama doa itu jadi satu Bapak Ibu. Ya, sisanya apa? Action. Action itu 5%. Kalau kita punya mimpi tinggi, mimpi besar, tapi kalau kita tidak punya action, sama aja bohong, Bapak Ibu, ya kan? Jadinya kita ngelamun. Nah, tapi kalau kita punya impian besar ditambahin dengan action, saya yakin akan terjadi jauh lebih baik. Ya, kalau kita punya action, banyak nih teman-teman di lapangan. Saya siap Pak Ranu, saya action. Saya akan jalankan ini. Sehari saya harus presentasi 5-10 orang. Tapi kalau nggak punya impian, ibaratnya Bapak Ibu menjalankan Ciputra Entrepreneurs Club seperti main sepak bola tanpa gawang. Ya tanpa gawang kan ya ya benar menggiring bola, cuman kan nggak jelas tujuannya kemana. Bener nggak? Nah, jadi kita mulai dari impian. Nah, impian apa Bapak Ibu? Impian adalah proses membina dan merancang masa depan sesuai apa yang mereka inginkan dengan segala daya dan upaya. Apapun yang terjadi harus tercapai dengan penuh keyakinan. Nah, inilah impian Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak paham, ya kan? Jadi impian sama keinginan itu hampir sama, tapi sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau keinginan, contohnya seperti ini, Pak Alan pengen mobil. Mobil apa? Mobil BMW, BMW. Kalau nggak terwujud gimana Pak Alan? Nggak apa-apa, kan masih ada Mercy.
Nah, itu namanya keinginan. Tapi kalau impian, kalian pengen mobil apa? BMW, seri berapa? Seri 5. Kalau nggak tercapai gimana? Apapun akan saya lakukan agar impian itu tercapai. Saya harus dapat seperti itu. Paling gampang Bapak Ibu untuk pengen kita mengerti apa benar itu impian kita atau hanya keinginan. Gampang. Ketika kita membicarakan hal itu, kita sampai berkaca-kaca Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak Ibu, impian terbesar saya itu adalah untuk orang tua saya, untuk bapak saya. Tapi bapak saya begitu meninggal, hidup saya shock, shock benar-benar shock. Saya belum belum bisa mewujudkan semuanya, tapi ya bagaimana ya, orang tua sudah tiba-tiba bapak tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Cuman saya masih punya ibu, saya punya istri, punya keluarga. Ini yang harus saya benar-benar kejar. Saya ingin menyenangkan mereka. Saya ingin melakukan apapun untuk mereka semua. Itu impian terbesar saya. Nah, jadi Bapak Ibu menemukan impian itu penting. Karena apa Bapak Ibu? Segala sesuatu di dunia ini tidak mungkin dikerjakan dulu baru dirancang. Ya, paling gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bikin rumah. Apakah Bapak Ibu bikin rumah itu mau dibikin dulu, baru dipikirkan, baru dirancang? Kan tidak ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu akan merancang terlebih dahulu. Ya kan? Dari nanti pondasinya seperti apa, denanya gimana, set plan-nya gimana, tampaknya gimana, bahannya apa saja. Semakin jelas dan detail, itu jadinya akan sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini pun juga sama Bapak. Pak Ranu, saya pengen punya income 5 juta, 10 juta bulan depan. Itu bagaimana ya Pak Ranu? Gimana caranya? Nah, kita enggak ngawur Bapak Ibu. Ya kan? Impian kita bisa terjadi, terwujud. Kita enggak ngawur. Kita ada caranya. Caranya apa saja? Mari kita lihat ya. Oke, next. Nah, kita memakai metode SMART Goal Bapak Ibu. Nah, namanya SMART, SMART, goal. Jadi, kalau kita ingin merancang impian, bagaimana impian itu bisa jadi dan masuk akal, itu kita memakai metode ini. Yang pertama dari SMART Goal adalah spesifik. Yang kedua measurable. Yang ketiga achievable. Yang keempat relevan. Yang kelima team based atau time limit. Jadi eh, ini yang akan kita kupas satu persatu. Cuman Bapak Ibu, saya tidak menceritakan ini terlalu detail, ya kan? Karena waktunya yang sangat terbatas dan ini Bapak Ibu harus konsultasi langsung ke leader aktifnya. Ya, saya akan ceritakan garis besarnya saja. Oke, next. Oke, kita mulai dari yang nomor satu adalah spesifik. Nah, saat menetapkan impian yang ingin dicapai, impian tersebut harus jelas dan spesifik. Jika tidak, akan kesulitan ketika harus fokus pada impian tersebut. Nah, untuk mendapatkan itu, kita harus mempertimbangkan beberapa hal ketika menentukan impian yang akan kita capai. Pertama, kita tentukan dulu impian apa yang ingin dicapai. Contoh kita pengen rumah, ya kan? Nah, rumah itu harus seperti apa? Harganya berapa? Bahannya apa? Denanya apa? Bentuknya apa? Ya kan? Nah, yang kedua apa alasan tersebut dan mengapa impian tersebut penting? Lah, kenapa kok penting rumah? Ya kan? Nah, mungkin ada impiannya pengen umroh atau haji ke tanah suci. Bapak Ibu harus jelaskan di situ. Nah, mengapa itu penting dan harus saya kejar, ya kan? Terus yang ketiga, tentukan siapa saja yang akan terlibat untuk mencapai impian tersebut. Nah, itu Bapak Ibu harus jelas, harus detail. Contoh, ketika Pak Bram, Pak Alan, kita sharing masalah impian, mereka dengan jelas melibatkan banyak orang, ya kan? Ya salah satunya ya Bapak Ibu ini, ayo kita sukses bareng. Pak Bram, Pak Alan adalah leader-leader yang luar biasa, yang ingin sekali ya kita semua berhasil di sini. Itu saya ngerti sekali Bapak Ibu, luar biasanya beliau. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang menawarin kita
Pak Bram, Pak Alan, kita tetap konsisten. Karena apa? Karena kita punya impian, ayo kita sukses bareng di sini. Seperti itu Bapak Ibu, karena kita adalah family, ya kan? Nah, kita di awal sudah sepakat seperti itu, ayo kita kejar, kita harus sukses bareng. Ya. Terus yang keempat, jika membutuhkan lokasi, tentukan lokasi yang relevan dengan impian. Jadi kalau pengen punya rumah, rumah di mana Bapak Ibu? Oh, saya pengen punya rumah di Citraland, Citra Harmoni, atau di tempatnya Ciputra. Ditentukan di kota mana. Mau di Surabaya, mau di Sidoarjo, mau di Palembang, mau di luar pulau, dan lain-lain. Bapak Ibu tentukan. Semakin jelas, semakin detail, saya yakin hasilnya juga akan semakin maksimal. Nah, yang terakhir, identifikasi persyaratan atau hambatan yang dapat menjadi masalah dalam proses mencapai impian. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Anggap aja itu kita punya impian, itu adalah kita punya rumah, kita bersihkan. Ketika ada yang mengotori rumah kita, sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Kita harus mengkonter, benar enggak? Kita harus membersihkan, ya kan? Jangan sampai apa yang kita perjuangkan itu menjadi hambatan, ya kan? Jangan sampai juga orang-orang yang kita cintai juga menghambat. Saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Waktu di awal di Ciputra Entrepreneurs Club, itu eh, pasangan saya yang menghambat. Ngapain Pan jalankan Ciputra Entrepreneurs Club? Bisnisnya Papa kan, ya memang bisnis saya pada saat itu lagi turun ya, properti ya. Cuman istri saya nggak mau, kita kan punya banyak simpanan waktu itu. Cuman saya berpikir ini bisnis yang bagus, ini peluang yang bagus. Pak Yudi bilang kita akan bertemu banyak relasi di sini. Itu yang saya butuhkan waktu itu. Dan ternyata benar apa yang diomongin Pak Yudi. Ya kan? Bahkan pasangan kita pun itu bisa jadi salah satu hambatan kita untuk mencapai impian kita. Bukan berarti kita tidak patuh ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus memilih mana yang harus lebih kita dahulukan, impian kita atau pasangan kita. Toh impian kita ini untuk pasangan kita kok, untuk istri dan anak-anak saya, kalau saya seperti itu, untuk orang tua saya, untuk masa depan saya juga, saya bersyukur Bapak Ibu, berkat Ciputra Entrepreneurs Club, saya punya banyak relasi. Usaha saya meningkat, saya banyak usaha, dan saya membuat beberapa usaha juga, karena saya ketemu orang-orang yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Pak, apa saya harus melawan pasangan saya kalau misalnya pasangan saya itu tidak perlu Bapak Ibu. Cukup kita memberikan pengertian. Kalau perlu, pasangannya diajak Bapak Ibu. Ya kan? Kalau misalnya ada orang tua melarang, diajak Bapak Ibu. Diajak training. Ya, anaknya anaknya tidak setuju atau apa, diajak Bapak Ibu. Ayo kita kasih pengertian. Saya melakukan ini karena sesuatu hal yang jauh lebih besar, jauh lebih baik buat masa depan kita. Tak apa-apa Bapak Ibu. Istri saya sering saya ajak kok waktu di Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kejar impiannya. Apapun yang terjadi, kejar. Ya. Terus yang kedua, Alan. Nah, selain spesifik, yang kedua adalah measurable. Measurable itu dapat diukur ya kan. Saat menentukan impian, pastikan bahwa impian tersebut dapat diukur. Nah, dengan begitu impian tersebut dapat dilacak. Ya, jadi harus bisa diukur Bapak Ibu. Jadi nggak kita pengen punya impian itu kita nggak sembarangan Bapak Ibu. Jadi saya pengen ke matahari. Sebenarnya bisa, bisa. Cuma teknologinya yang belum ke sana. Iya kan Bapak Ibu? Nah, carilah yang bisa diukur, yang mendesak yang mana, yang lebih dulu. Seperti itu, apa kita harus ke matahari atau bulan depan kita punya income 5 sampai 10 juta. Ya, mana yang lebih mendesak? Atau mungkin bulan depan ada kebutuhan lain, misalnya ada yang kemarin tim kita yang sakit ya, kita butuh biaya Pak Randung seperti ini. Ayo, saya mau lakukan apapun untuk mengejar itu. Ayo, kita kasih tahu caranya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu tentukan mimpi yang spesifik, ya kan? Tetapkan apa saja yang harus diselesaikan dan kapan mimpi itu dicapai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Yang ketiga. Nah,
Metode yang ketiga adalah achievable. Nah, agar mimpi dapat tercapai, mimpi tersebut harus realistis, Bapak Ibu. Jangan yang nggak realistis, ya kan? Nah, jadi perhatikan baik-baik peluang yang sebelumnya terlewatkan. Pikirkan juga sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, contoh, saya pengen bulan depan punya income 5 juta. Atau saya pengen posisi bronze. Karena kita sama-sama ngejar Bali ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sering-sering konsultasi nih. Pegang nih leadernya, ayo bantu kami bagaimana ini biar tercapai. Lah, sumber dayanya siapa ya bisa kita eh, pakai manajemen ya kan ketika ada HEOS atau training Zoom online atau offline kita ikutin atau kita bisa kontak leader kita, leader aktif kita. Kita harus menghitung Bapak Ibu untuk meraih itu ya kan kita harus bisa menghitung, harus realistis juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, next yang keempat. Nah, yang keempat harus relevan. Relevan adalah tujuan mimpi haruslah relevan dengan hal yang kita lakukan. Paling tidak, mimpi tersebut mencerminkan satu atau lebih dari cita-cita kita. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memastikan mimpi, kita memberikan hasil yang diharapkan. Pastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu konsisten dengan mimpi yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu, ya untuk impian ini kita memang harus benar-benar eh, harus relevan, ya kan? Harus konsisten seperti itu. Kalau misalnya Pak Bram, Pak Alan atau leader kita bilang, ayo kita ikutin satu dua tiga, ya kita ikutin Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda merasa eh, saya bisa kok jauh lebih itu, silakan. Misalnya Anda closing 3, oh saya mau closing 30, bisa nggak Pak Ranu? Di tim kita yang closing 30 dalam 1 bulan itu ada beberapa Bapak Ibu. 37 kalau tidak salah. Ya kan? Yang closing 20 dalam 1 bulan itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau bilang itu masuk akal enggak ya? Loh, itu memang sudah terbukti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tergantung bagaimana Bapak Ibu menganggap bisnis Ciputra Entrepreneurs Club ini seperti apa. Kalau Ciputra Entrepreneurs Club ini kita anggap besar, kita pasti akan melakukan hal yang besar juga seperti itu. Oke, next yang terakhir. Nah, yang kelima adalah time base atau time limit ya. Sebuah mimpi itu harus ada tenggat waktu yang jelas untuk benar-benar fokus dalam mencapai mimpi. Ya kan? Kalau kita misalnya tidak jelas Bapak Ibu, waktunya ini akan membuat kita tidak ada greget untuk ngejar, ya kan? Tanpa tenggat waktu yang jelas, kita tidak akan tahu di mana dan kapan harus memulai dan kapan harus berakhir untuk satu impian ini, Bapak Ibu, ya kan? Nah, buatlah kerangka waktu yang realistis untuk dicapai pada setiap tahapan mimpi untuk menghindari maraton yang tidak pernah berakhir dalam mencapai sebuah mimpi. Setiap tahapan harus memiliki tenggat waktu yang pasti. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah mimpi ini kita harus jelas Bapak Ibu, harus detail, harus ada waktunya, time limitnya, kapan. Terus gimana Pak Ranu untuk caranya memulai dari awal? Tuliskan 100 keinginan yang paling penting, paling mendesak, yang benar-benar Bapak Ibu inginkan dalam waktu bisa paling lama 5 tahun dulu, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, sampai 1 bulan. Kira-kira apa saja yang benar-benar harus kita kejar nih. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan 100 keinginan. 100 dulu. Nah, setelah Bapak Ibu punya 100 keinginan, barulah Bapak Ibu konsultasi. 100 keinginan harus jelas ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya bulan depan pengen baju merek Polo misalnya. Harganya 500.000. Nah, bulan depan tanggal berapa Bapak Ibu tuliskan dengan detail. Saya mau beli di mana? Mau beli di daerah, kalau di Surabaya di Mall
Galaxy, ya kan? Atau mungkin kalau di kota lain, di negara yang ada di Hong Kong atau Taiwan, mungkin di mall lain, boleh dituliskan, saya ingin beli ini. Atau saya ingin beli sapi. Sapinya seperti apa, ya kan? Saya pengen beli motor, motornya seperti apa, harganya berapa, dan kapan waktunya. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu eh, konsultasikan ke leader aktif Anda seperti itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir eh, apa langsung dikontak. Pak Bram, misalnya Pak Bram ada waktu kosong hari apa, jam berapa, saya ingin konsultasi. Kalau misalnya belum dibales, bisa di miss call Bapak Ibu. Kadang kan eh, leader-leader kita ini kan jadwalnya kan 24 jam ya, karena fokus benar di Ciputra ini, jadi ya sedikit untuk memperhatikan WA ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa-apa di miss call aja. Sampai kalau misalnya di reject atau apa, nanti saya yakin biasanya beliau akan eh, untuk bales lah. Seperti itu, meluangkan waktu untuk bales. Nah, ketika Bapak Ibu dikasih waktu, tolong manfaatkan dengan benar Bapak Ibu. Jangan disia-siakan karena waktu leader-leader kita itu sangat terbatas dan ya wajar ya Bapak Ibu ya, timnya banyak sekali itu. Jadi harus benar-benar kita prepare dulu. Ya kan? Kalau ada problem Pak Alan, saya ini kan target bulan depan income 3 juta ya. Saya tanggal 15 ini masih closing 3 nih Pak. Ada saran enggak Pak Alan? Nah, nanti di situ Pak Alan akan memberikan solusi. Tapi sebelum Bapak Ibu berbicara masalah itu, Bapak Ibu harus mempersiapkan solusi-solusinya. Biar enak, jadi biar biar cepat. Nanti akan ditambahin sama Pak Alan atau Pak Bram atau leader-leader Bapak Ibu yang lainnya. Seperti itu. Ya, oke next. Jadi untuk masalah impian ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada pertanyaan eh, bisa di sesi akhir gimana? Soalnya tak ini ya tak teruskan dulu. Seperti itu ya. Gimana Pak Alan? Iya Pak, di belakang aja Pak. Di belakang aja ya. Waktunya pendek. Kalau saya biasanya ngasih materi ini Bapak Ibu minimal 2 jam. Ya. Dan saya ngasih training materi ini saya bisa seminggu 2 3 kali, enggak apa-apa Bapak Ibu. Satu orang, 2 orang, enggak apa-apa. Jadi dulu Bapak Ibu ngasih training ini itu dulu biasanya hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu EOS, orang-orang yang sudah closing dibawa ke training saya. Di training ini, seperti ini Bapak Ibu. Terus hari Rabu, hari seminggu 2 kali, bisa 3 kali. Seperti karena kalau saya training itu praktek Bapak Ibu minimal 3 sampai 5 jam. Paling cepat 2 jam sampai 3 jam. Itu Bapak Ibu. Karena saya pengen teman-teman itu paham gitu loh. Kenapa sih kok harus apa itu kita sukses di Ciputra Entrepreneurs Club seperti itu. Ya kan? Harus benar-benar paham. Itulah yang menjadi kami para leader itu sangat loyal terhadap Ciputra Entrepreneurs Club. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kami paham sekali Ciputra Entrepreneurs Club itu seperti apa. Ya kan? Memperlakukan kita itu benar-benar sebagai keluarga Bapak Ibu. Jadi ya saya berterima kasih sekali sih seperti itu. Ya terutama sama Pak Yudi ya waktu itu ngajak saya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah apa perbedaan Ciputra Entrepreneurs Club dengan yang lain. Nah, ini banyak yang orang tim kita yang tidak paham. Nah, oke, next. Nah, sistem pemasaran di dunia ini itu ada 4, Bapak Ibu. Ya kan? Ada 4. Jadi kita harus paham nih sistem pemasaran. Ini kita berbicara masalah pemasaran ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama adalah direct selling. Direct selling itu kita jualan Bapak Ibu. Kita punya toko atau kita jualan langsung ke pembeli ya Bapak Ibu ya. Nah, direct selling itu yang pertama itu 1 kali 1.000 sama dengan 1.000. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Satu orang itu jualan 1.000 produk, 1.000 barang.
Nah, hasilnya 1.000. Satu orang ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada lagi Bapak Ibu yang lebih keren, ya kan? Namanya multi level marketing. Lah, multi level marketing ini sama kayak franchise Bapak Ibu. Hampir sama seperti itu. Jadi multi level marketing ini eh, bukan satu orang, tapi lebih lebih cerdas lagi. Ah, aku tak ngajak 10 orang, masing-masing jualan 100 barang. Jadi kan lebih cerdas ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu nih kita capek-capek jual 1.000 barang nih dalam waktu sebulan nih. Aku cukup 100 aja lah dan aku ngajak 9 orang lainnya. Jadi totalnya 10 orang masing-masing jualan 100 barang. 100 produk atau produk yang sama. Itu tetap hasilnya 1.000. Nah, tapi semakin maju dan berkembangnya zaman Bapak Ibu, ada sistem yang lebih jauh lebih bagus lagi. Namanya network marketing. Seperti itu. Lah, network marketing itu lebih cerdas lagi. Ah, aku nggak ngajak 10 orang, 9 orang. Aku akan ngajak 1.000 orang aja. Lah, 1.000 orang itu ngapain Bapak Ibu? Apakah jualan satu produk? No, tidak. Jadi 1.000 orang ini memakai satu produk. Wis gak usah dijual. Misalnya nih, kita jualan air minum, mineral. Ya gak usah dijual, diminum aja. Nah, kita ngajak 1.000 orang minum, hasilnya tetap 1.000 Bapak Ibu. Ya kan? Bener ya? Nah, terus yang terakhir ini apa? Affiliate Network Program. Nah, ini Bapak Ibu program terbaru di dunia. Ya kan? Sekarang kan banyak ya affiliate program itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Contohnya kayak kita di bank apa, terus kita rekrut orang ke bank tersebut untuk buka rekening kita dapat ini ya dapat komisi ya dapat bonus ya 25.000, ada yang 40.000, 50.000. Nah, Ciputra itu termasuk affiliate network program Bapak Ibu. Program affiliate. Jadi kita eh, sama kita ngajak orang 1.000, ya kan? Masing-masing memakai. Kita di sini kan pakai ya Bapak Ibu ya. Ada nggak yang jualan? Nggak ada toh. Kita bukan agen asuransi di sini Bapak Ibu. Ya kan? Kita tidak pernah tes keagenan, AAJI dan lain-lain kita tidak pernah. Karena apa? Kita memakai produk. Ada Cipta, ada Cilisa. Kita bisa pilih salah satu atau kita pakai dua-duanya. Kita ngajak teman-teman, ayo ayo kita pakai produknya Ciputra, yuk produknya bagus loh, Cipta, ada Cilisa, ada Cipta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ngajak pakai lah. Ketika kita ngajak ya kita pasti wajar dong, kita dapat bonus ya, dapat income. Seperti itu. Lah, terus gimana Pak Ranu? Apakah ini juga Ciputra itu juga MLM? Boleh kalau dikatakan MLM. Cuman kita lebih tepatnya Affiliate Network Program atau ANP. Seperti itu lebih tepatnya. Nah, kelebihannya ANP apa? Pertama ada peningkatan skill. Loh, Pak Ranu, di multi level marketing kan ada peningkatan skill. Yes, di sini juga ada sama. Penambahan relasi. Di tempat lain juga ada Pak Ranu penambahan relasi. Yes, ada. Benar, di sini juga sama. Ya kan? Cuman kita berbeda. Intinya seperti itu. Terus yang keempat apa? Proteksi. Loh, di tempat lain Pak Ranu MLM kan juga ada proteksi. Tidak ada Bapak Ibu. Yang ada ya apa MLM asuransi. Seperti itu. Ya kan? Ada proteksinya kalau yang asuransi. Kalau bukan asuransi tidak ada proteksi Bapak Ibu. Nah, terus yang membedakan apa kita dengan yang lain? Yang nomor tiga, sarana promosi usaha maupun bisnis. Contoh nih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ikut MLMA. Ketika Bapak Ibu ikut MLMA, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu promosikan produk Ibu atau Bapak ke MLM tersebut atau perusahaan tersebut mempromosikan usahanya Bapak Ibu? Saya pastikan belum ada sih sampai saat ini, ya kan? Nah, jadi yang itu yang tidak dimiliki oleh perusahaan MLM. Ya kan, kalau kita misalnya dagang nih, kita punya usaha, contoh kayak kita punya kolagen, kita tolong dong jualkan di perusahaan kamu. Oh, enggak boleh, kita pasti dimarahin, kita bisa dikeluarkan kan dari grup atau apa gitu kan. Bener enggak, Bapak Ibu? Nah, itu bedanya kita di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu bisa promosi Bapak usaha Bapak Ibu dan itu pun akan dipromosikan Ciputra Entrepreneurs Club, ya kan?
Bapak Ibu bisa lihat katalognya Ciputat Fitness Club, terus bisa lihat IG-nya, Bapak Ibu bisa promosi waktu Morning Post. Itu loh menariknya Bapak Ibu. Jadi inilah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, dari sini Bapak Ibu paham ya mengenai affiliate network program ya. Jadi orang lain mau bilang apapun, oke lah, nggak masalah. Cuman ya kita sendiri paham bahwa Ciputra Entrepreneurs Club adalah program affiliate, ya kan? Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, eh, apakah Ciputra Entrepreneurs Club ini MLM? Bapak Ibu tidak perlu menjawab ya atau tidak. Ya, tapi dijawab aja. Kamu tahu nggak MLM itu apa? Itu tanyakan dulu Bapak Ibu. Ya, jangan langsung di counter karena manusia itu pada dasarnya tidak suka di counter. Maksudnya itu kita harus menjadi sefrekuensi dengan mereka. Nah, terus habis gitu Bapak Ibu tanyakan, kamu suka nggak MLM? Nah, kalau misalnya mereka bilang, oh sorry ya, saya nggak suka MLM. Nah, Bapak Ibu jawabannya gimana? Wah, cocok. Nah, gitu Bapak Ibu. Bener nggak? Jangan di counter. Kita ini bukan MLM. Jangan. Wah, cocok. Saya juga tidak suka dengan MLM. Kebetulan ya, Bapak atau Ibu, Ciputra itu adalah affiliate network program. Kita nggak jualan produk, Bapak Ibu. Kita memakai produk. Seperti itu. Kita berbeda dengan yang lain. Ya, tapi kalau orang tersebut bilang, eh, saya suka sama MLM. Wah, cocok. Apapun jawaban dia, wah, cocok gitu. Ya kan? Supaya apa? Biar orang itu, wah, iya ya sama ya. Dia juga suka MLM. Wah, cocok nih. Sistem kita sama seperti MLM, tapi beda loh. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau jalankan sama seperti MLM, nggak apa-apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sekedar pemahaman aja, Bapak Ibu, bahwa Ciputat Entrepreneurs Club, menurut saya, menurut kami adalah affiliate and program. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ya, oke, next. Mbak Alan. Dari sini Bapak Ibu paham ya. Nah, jadi banyak sekali eh, apa ya di luaran itu seperti segala sesuatu itu yang negatif Bapak Ibu. Cuman ya itulah itu tadi kita harus kembali ke titik awal. Ingat Bapak Ibu punya impian di sini. Itu yang harus Bapak Ibu kejar. Ya, karena gini Bapak Ibu, pada dasarnya itu tidak mungkin semua orang menjalankan Ciputra Entrepreneurs Club. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu sangat mustahil. Ya kan? Tuh, kok bisa Pak Ranu? Kalau semuanya join kan enak, sukses semua. Nah itu nanti membuat dunia ini menjadi tidak imbang Bapak Ibu. Contoh, ya kan? Ketika semua orang ini menjalankan Ciputra Entrepreneurs Club. Tiba-tiba, ya mohon maaf ya Bapak Ibu berkendara naik motor atau naik mobil banyak bocor. Ketika ke tukang tempel ban, di situ ada tulisan, mohon maaf, saya lagi presentasi Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, terus Bapak Ibu gimana nempel ban? Ya kan? Capek nggak? Susah nggak? Nah, terus kalau kehabisan bensin, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ke pom bensin, di situ ada tulisan SPBU ditutup sementara karena petugasnya lagi presentasi Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, gimana yuk Bapak Ibu? Nah, jadinya kan ya susah ya Bapak Ibu ya, bener nggak? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ditolak, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Di dunia bisnis pun itu ada hukumnya, ya kan? Ada hukum Pareto, ada hukum banyak-banyak hukum bisnis Bapak Ibu. Ya, nanti kalau saya dikasih kesempatan, ya kan, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum bisnis. Ya, saya jelaskan satu ya, ada namanya hukum Pareto. Hukum itu kan sesuatu yang pasti ya. Nah, sebelum hukum Pareto ada namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu sesuatu yang pasti ya. Apa yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuhnya ke bawah Bapak Ibu. Contoh, ini saya ada pulpen ya, ada pulpen, saya lemparkan ke atas, jatuhnya kemana Bapak Ibu? Pasti ke bawah. Itu hukum gravitasi. Nah, di dunia bisnis itu ada hukum namanya hukum Pareto. Ada hukum dadu, ada hukum bilangan besar, ya kan? Kalau hukum dadu gimana? Hukum dadu itu kan 1 sampai 6 ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu mau lempar, misalnya saya mau angka 6, mau lempar, pasti tidak Bapak Ibu dapat angka 6. Pasti kan Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu lempar. Ya kan? Ada hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah hukum eh, 10-1. Jadi misalnya Bapak Ibu presentasi nih, presentasi 10 orang. Itu yang bergabung satu Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya presentasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal. Kalau kelima berhasil, Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau lima yang lainnya ini Bapak Ibu akan ditolak. Oh, wajar. Saya kan sudah berhasil satu. Benar enggak? Ya kan? Nah, terus kalau Bapak Ibu saya sudah presentasi nih 10 kali kok tidak ada yang bergabung Pak Ranu. Kenapa? Nah, Bapak Ibu harus cek ke leadernya. Ya, Bapak Ibu harus ini introspeksi, ya kan? Apa nih yang kurang nih dari presentasi saya? Itu Bapak Ibu bisa konsultasikan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ada hukum bilangan besar, ya kan? Hukum bilangan besar itu gimana Pak Ranu? Misal 10 pertama nggak nggak bergabung, ya udah lakukan 10 yang kedua, berarti 20 kan? 10 kedua 20 orang yang Bapak Ibu presentasi tidak bergabung, 10 yang ketiga, berarti 30 kan? 10 yang ketiga tidak ada yang bergabung, 10 yang keempat. 10 yang keempat tiba-tiba bergabung 4. Nah, berarti hukum itu terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa sih Bapak Ibu? Lakukan. Lakukan Bapak Ibu ya. Nggak perlu khawatir, lakukan. Ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, lakukan aja. Presentasi, presentasi. Presentasi seperti apa sih Pak Ranu caranya presentasi? Ya, sebenarnya saya pengen kupas banyak ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh aja Bapak Ibu kalau nggak bisa presentasi, tapi asalkan Bapak Ibu bisa bicara ya. Ya, caranya gampang. Bapak Ibu memulai di depan cermin, belajar, atau di depan anak-anak, atau di depan kucing. Saya dulu belajar presentasi di depan kucing, Bapak Ibu. Karena apa? Hanya kucing yang tidak bisa menolak. Seperti itu. Contoh ya, Pus, kamu mau sukses nggak? Jawabannya gimana? Benar ya Bapak Ibu ya. Itu kucing itu seperti itu nggak bisa nolak. Presentasi belajar di situ. Ya. Terus siapa Pak Ranu yang harus saya presentasi? Tidak usah milih-milih Bapak Ibu. Sebenarnya ada caranya, ada FAST, Financial Attitude, S, Supel, Teachable. Itu Bapak Ibu ada penggolongan. Itu leader-leader Bapak Ibu sudah punya semua formnya. Nanti diisi, diikuti. Itu untuk menggolongkan. Tapi untuk di awal, Bapak Ibu harus eh, siapa saja yang ketemu, ayo presentasi, belajar Bapak Ibu. Karena itu penting sekali. Ya, karena presentasi itu nafas. Ya, ibarat kalau kita hidup nggak ada nafas ya udah mati. Kalau Bapak Ibu nggak presentasi, habis selesai sudah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa simpen. Kita sambung ke yang selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hal yang paling penting. Ya, setelah kita impian, impian kita sudah paham. Yang kedua, Ciputra itu seperti apa, ya kan? Sedikit tadi saya berikan tips mengenai hukum bisnis, ya kan, dan cara presentasi. Ini Bapak Ibu, ada namanya 3 prinsip dasar dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, 3 prinsip ini Bapak Ibu, ini yang akan membuat Bapak Ibu income-nya besar atau kecil, itu ada di sini Bapak Ibu. 3 prinsip dasar. Jadi kalau 3 prinsip ini Bapak Ibu lakukan dengan baik, saya yakin hasilnya juga baik. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan dengan tidak baik, saya yakin hasilnya juga tidak akan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, 3 prinsip dasar ini apa sih? Yang pertama adalah edifikasi. Yang kedua konsultasi. Yang ketiga good team player dan duplikasi. Seperti itu. Oke, kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu edifikasi. Apa sih edifikasi itu? Ya, oke, next. Nah, edifikasi itu berasal dari kata edify. Edify itu adalah promosi ya Bapak Ibu ya.
Lah, di perusahaan manapun Bapak Ibu, perusahaan besar, kecil, kalau dia pengen yang perusahaan kecil jadi besar, mereka pasti promosi Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi di sini edifikasi itu sama promosi. Yang dipromosikan apa sih Pak Ranu? Pertama, kita harus promosikan apa? Perusahaan Bapak Ibu. Bener enggak? Kita promosikan. Masa kita promosi, mau nggak ini ada bisnis bagus dari perusahaan mana? Perusahaan ini. Kan nggak ada perusahaan ini. Perusahaan kita jelas loh Bapak Ibu. Ciputra itu perusahaan besar, nggak main-main. Tunas Group itu juga perusahaan besar, nggak main-main. Jadi Bapak Ibu harus bangga dan pede. Ya kan? Apa yang promosikan? Yaitu perusahaan. Yang kedua apa? Produk. Ya, ketika kita promosi produk, ya produknya apa? Cipta Cilisa. Kalau Bapak Ibu kurang sedikit paham bisa belajar nih kan biasanya dari manajemen kan ngasih training ya tentang produk ya belajar Bapak Ibu setidaknya kita mengerti dulu lah ya kan mengerti seperti itu terus yang kita promosikan siapa diri sendiri Bapak Ibu diri sendiri ini perlu nggak perlu contohnya seperti ini kalau kita menghadapi klien atau calon member yang dilihat siapa sih kan kita ya Bapak Ibu benar ya kalau kita pakaiannya berantakan, terus kita nggak bersih, rambutnya acak-acak, ya intinya kita nggak menghargai lah, kan kelihatan nggak menghargai gitu, ya pasti respon lawan lawan bicara kita atau calon member kita kan pasti, wah ini siapa sih? Katanya waktu ditelepon ngomongnya bisnis besar, tapi kok kayak gini orangnya gitu, bener ya Bapak Ibu ya? Ya kecuali ke teman ya. Kalau misalnya prospek baru ya kita harus uh, menghargai diri sendiri. Kita juga menghargai lawan 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 kita seperti itu Bapak Ibu. Itu yang harus kita promosikan, bukan bukan edifikasi. Oh saya ini leader hebat loh, saya luar biasa. Enggak, bukan seperti itu, tapi melalui dari uh, penampilan kita Bapak Ibu. Ya, penting nggak itu? Itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, saya di bisnis properti, nggak mungkin saya promosi diri kita dengan sesuatu yang tidak memungkinkan, ya kan? Dengan pakai pakaian biasa seperti itu enggak, karena yang saya jual eh, nilainya ratusan juta bahkan miliaran seperti itu Bapak Ibu. Ya saya pasti harus merubah penampilan saya itu. Terus yang keempat, apa yang harus diedifikasi? Yang kita bawa leader kita, mentor kita. Misalnya kita ngajak ketemu calon member kita wajib memperkenalkan eh, leader kita, ya kan, orang yang kita bawa seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu sebelumnya kita harus baca dulu. Edifikasi itu apa sih? Sebuah tindakan memperkenalkan sosok seseorang kepada orang lain sekaligus menanamkan rasa menghargai dan menghormati seseorang tersebut di mana tujuannya adalah menaikkan postur orang yang bersangkutan. Nah, ini yang keempat ya Bapak Ibu ya. Kita edifikasi sosok itu leader kita, ya kan? Contoh kalau Bapak Ibu eh, memperkenalkan Pak Alan. Jadi gini, misal nih Pak Alan, eh, Pak Alan ini kok nggak ada baiknya ya? Baiknya apa? Eh, Semangat misalnya. Misal ini kan kita beda-beda ya Bapak Ibu ya dalam melihat. Misal nih, misal Bapak Ibu sering ketemu Pak Alan, Pak Alan, mohon maaf ya Pak Alan ya tak rasain ya. Bukan rasain ini bukan bener, ini hanya contoh. Pak Alan misalnya tidur ngorok misalnya. Nah, itu nggak usah diomongin Bapak Ibu. Yang dilihat yang baik aja dan harus jujur. Contohnya Pak Alan yang baik, suka senyum, orangnya semangat. Itu yang kita edifikasi. Oh, Pak Alan, kenalkan, Pak, ini saya ajak mentor kami, beliau orangnya luar biasa, masih muda, Pak. Beliau bisnisnya sangat besar sekali di Ciputra. Dan bahkan beliau, ini yang saya tahu ya, Pak Alan sampai meninggalkan pekerjaannya beliau dan fokus di Ciputra Entrepreneurs Club. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Mari Pak, Bu, kita belajar bersama-sama di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh edifikasi. Memberikan kekuatan kepada pihak ketiga. Ya kan? Nggak mungkin dong kita memperkenalkan diri sendiri. Ya kan?
Pak, kenalkan saya ini orang luar biasa loh, Pak. Seperti itu. Jangan, Pak. Ya, ya. Jadi ini ada pertanyaan nih. Eh, Kalau kita masih kurang ini untuk memperkenalkan perusahaan kita, ya kita harus pede. Kita harus pelajari dulu perusahaan kita itu kekuatannya di mana. Kalau misalnya ada kelemahan ya, kita tidak perlulah bicara kelemahan atau kejelekan. Ya kan? Masing-masing orang Bapak Ibu itu punya plus dan minus. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, cari plusnya dan jangan bluffing. Ini dalam edifikasi, ini penting loh Bapak Ibu. Semakin Anda pinter mengedifikasi orang, mempromosikan orang, saya yakin Bapak Ibu akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Seperti itu. Tapi sebagai leader, jangan lupa edifikasi balik ya. Seperti itu. Kadang leader kita lupa Bapak Ibu memperkenalkan kita. Tujuannya apa? Biar kita tidak repot sebagai leader. Ya kan? Tim saya di bawah saya ada 6.000 orang lebih. Kalau misalnya saya diedifikasi kiri kanan tanpa saya mengedifikasi, ya kan, memberi kekuatan ke tim saya, wah efeknya luar biasa Bapak Ibu. Wah WA ini bisa ribuan dah habis-habis. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus cari dulu kelebihannya apa. Tidak boleh bluffing ya Bapak Ibu ya. Bluffing itu terlalu membesar-besarkan. Contoh, nah, eh, Pak Alan ini di Ciputra dari Agustus 2020. Income-nya udah miliaran loh. Jangan. Ya, karena memang belum terjadi seperti itu. Ya, kita tidak perlu seperti itu. Kalau misalnya contoh nih ada leadernya, bukan Pak Alan ya, leader lain misalnya income-nya kecil, nggak usah ngomongin masalah income. Beliau luar biasa, beliau fokus, beliau antusias. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cari apa sih kelebihannya apa? Ya, jangan cari kelemahannya. Ya, semua orang pasti punya kelemahan, Bapak Ibu. Ya, cari kelebihannya. Kalau tidak suka dengan leadernya, ya kita harus profesional. Ingat Bapak Ibu, di sini adalah ini bisnis saya sendiri. Coba ayo Bapak Ibu kita sama-sama ya. Ciputra Entrepreneurs Club adalah bisnis saya sendiri. Ciputra Entrepreneurs Club Jadi adalah Putra bisnis saya Entrepreneur sendiri. Club bisnis saya sendiri. Ah, Oke, thank you, luar biasa. Ya, walaupun baru ribuan orang, masih belum jutaan, tapi tidak apa-apa. Yang lain pasti akan mengucapkan dalam hati ya, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Ya, karena kalau kita berbisnis, kita tidak full heart, itu berat Bapak Ibu. Benar enggak? Ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus full heart. Ketika kita full heart, saya yakin yang lainnya itu akan mengikuti. Seperti itu. Bapak Ibu. Kenapa ini bisnis kita sendiri? Ya, pertama kita punya tim yang luar biasa. Anda punya leader yang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, ya kan? Terus Anda punya perusahaan yang luar biasa. Ya, perusahaan Ciputra itu luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya leader manajemen, direktur yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, ya kan? Siapa Bapak Ibu direkturnya? Ayo, ada Pak Engki, ada Bu Listi. Beliau adalah leader-leader yang luar biasa. Yang 100% beliau adalah full heart, full time di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu. Jadi saya tahu betul dengan beliau. Ya kan, saya pertama kali berhadapan dengan beliau tahun 2010 waktu itu 2020, mohon maaf. 2020 saya tahu benar beliau seperti apa. Sampai sekarang beliau membesarkan Ciputra Life dan Ciputra Entrepreneurs Club dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Perusahaan Ciputra itu perusahaan yang luar biasa besar. Seperti itu. Ya, paham ya Bapak Ibu tentang edifikasi. Ya, nah ini Bapak Ibu harus lakukan. Terus, lakukan terus, diulang-ulang. Jadi ketika Bapak Ibu mengajak sosok, siapa leader Bapak Ibu harus memperkenalkan. Biar apa? Biar prospek Ibu atau calon member Ibu itu akan mendengarkan beliau. Kalau kita memperkenalkan dengan baik dan benar, saya yakin Bapak Ibu mereka akan mendengarkan dengan baik dan benar. Kalau Bapak Ibu tidak memperkenalkan dengan benar, ini pernah terjadi ya. Pernah terjadi Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi. Kejadian saya. Jadi waktu itu ada leader kita, ya kan? Itu mengundang saya Bapak Ibu.
Kosong Nah, ah. mengundang kita ketemu sama kepala cabang mobil, ya kan? Kepala cabang mobil dan pengusaha-pengusaha. Ketika saya datang, saya dikasih tempat duduk yang strategis, Bapak Ibu. Seperti itu. Saya dikasih tempat duduk ya. Wah, mereka tuh sudah sangat respect Bapak Ibu terhadap saya. Jadi saya ketika mau cerita pembuka gitu, mereka sudah, wow ini punya angan-angan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi ketika member saya datang, kan agak telat beliau. Nah, beliau edifikasi yang tidak bagus. Seperti itu. Wah, Pak Ranu ini dulunya orang nggak punya. Dulu itu masih bawaan saya. Seperti itu. Jadi ya masih kalah lah dengan saya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadinya ya mereka pulang sendiri-sendiri Bapak Ibu. Dan ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus lakukan dengan benar. Ya, terus oke next yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, hal penting juga. Yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Baik itu nasihat, saran, dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada perusahaan di dunia ini yang tidak punya konsultan. Perusahaan besar itu pasti punya konsultan Bapak Ibu. Baik konsultan keuangan, konsultan pajak, konsultan pribadi, konsultan hukum, itu pasti punya. Ya, saya pun juga saya punya konsultan hukum, saya punya legal corporate di perusahaan saya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya semua perusahaan itu pasti punya konsultan. Jadi Bapak Ibu harus punya konsultan. Konsultannya siapa? Ya leader Anda. Kalau ada di atasnya ada Pak Alan, ya Pak Alan, ada Bu Diana, ada Bu Christine, ada Pak Bram di atasnya, ya Pak Bram, ya kan? Di Hongkong misalnya ada Bu Soplo, tidak apa-apa, konsultasi saja Bapak Ibu. Saya yakin leader-leader Anda juga konsultasi ke leader atasnya Bapak Ibu. Leader aktif ya, seperti itu. Konsultasi itu penting. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Perjalanan Surabaya-Jakarta, tujuan kita Jakarta. Kita kan pengen jadi Royal Crown ya Bapak Ibu ya. Nah, leader kita itu sudah jalan. Kita tinggal ngikut aja di belakangnya Bapak Ibu. Kira-kira leader kita nyemplungin kita ke jurang enggak? Enggak mungkin Bapak Ibu. Bener enggak? Kalau nyemplung ya nyemplung semua. Dia juga rugi. Bener enggak? Nah, kita harus pegangan terus Bapak Ibu. Walaupun kita naik kereta di gerbong yang berbeda, asalkan kita satu kereta, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu, kita pasti nyampe. Jadi pegang teguh leader Anda. Jangan Bapak Ibu lepaskan. Ya, konsultasi. Apa Pak Ranu yang dikonsultasikan? Konsultasi Bapak Ibu itu tentang tim bisnisnya. Kalau masih baru, saya pengen punya bisnis seperti ini. Saya pengen misalnya 1 tahun lagi kita pengen umroh. Gimana? Saya pengen ke Tanah Suci. Bisa enggak? Bisa. Kita punya programnya umroh gratis dan ngajak orang umroh gratis hanya closing 3 sampai 5 setiap bulan selama setahun kita bisa umroh gratis. Seperti itu. Bukan Ciputra yang bayari ya, dari income yang kita dapat itu kita tabung aja di situ. Pasti dapat. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah hitung Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun Bapak Ibu eh, berkaitan dengan impian dan ada masalah keuangan dan ada time limitnya, mungkin kita bisa bantu Bapak Ibu. Kita pasti bisa bantu. Ya, asalkan Bapak Ibu jangan konsultasi pinjem duit. Pak Ranu, aku pinjem duit. Loh, jangan Bapak Ibu. Jadi kita ada namanya kode etik, nanti akan dijelaskan Pak Alan. Mungkin kapan-kapan Pak Alan akan membicarakan masalah kode etik di luar Ciputra ya. Ciputra kan punya kode etik ya. Kita juga punya kode etik leader ada. Jadi kita tidak eh, memperkenankan untuk pinjam meminjam. Di tim kita seperti itu. Karena kita harus membina tim ini yang benar. Terus yang kedua, kita tidak memperkenankan tim kita untuk rasan-rasan Bapak Ibu. Mau ngerasani orang lain, ngerasani leader, ngerasani tim, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung cut. Karena itu bahaya Bapak Ibu. Itu yang akan mengotori impian Anda. Banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Di tim kami pun dulu juga pernah ada. Sekarang sudah jarang ke kantor ya.
Tapi masih banyak sih dia juga mempengaruhi di luar. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, tapi saya bersyukur leader-leadernya sudah cut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini harus kita cut Bapak Ibu. Ya, konsultasi harus yang benar. Ya, konsultasi bagaimana kita bisa sukses bareng di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu lewatkan hal ini. Konsultasi sangat penting Bapak Ibu. Ini saya sarankan yang tadi 1, 2, 3 masih ingat Bapak Ibu? Yang satu apa? Konsultasi 1 bulan 1 kali. Ya, Bapak Ibu wajib konsultasi. Ya, contoh nih Bapak Ibu, kalau kita ngomongin orbit Surabaya ke bulan, melenceng 1 derajat itu kita nggak sampai bulan. Melenceng 1 derajat. Nah, butuhnya konsultasi atau koreksi itu adalah apa? Ketika kita melenceng, Bapak Ibu, leader kita akan mengembalikan. Eling, 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 eling. Ini loh, fokus, fokus impian kamu. Kenapa Bapak Ibu harus konsultasi masalah impian Bapak Ibu? Biar apa? Leader kita bisa mengingatkan, ya, kita bisa mengingatkan. Nah, grup Hong Kong itu mungkin kita tidak akan pernah ada, ya kan? Kalau pada saat itu Bu Anita yang sekarang Gold ya, itu kita tinggalkan Bapak Ibu. Pada saat itu beliau sangat drop sekali, sangat drop. Beliau presentasi ngajak orang berkali-kali tidak ada yang closing. Cuman saya sama Pak Bram selalu support. Ayo ayo C, semangat C, semangat C. Dan bersyukur dapat Chef Hugo. Chef Hugo juga akhirnya ke Hong Kong ya, grup Hong Kong besar ini yang karena apa? Karena Anda punya leader yang luar biasa. Beliau leader yang tekun Bapak Ibu. Beliau punya kekurangan, tapi beliau bisa mengontrol kekurangannya menjadi sebuah kelebihan Bapak Ibu. Ya hasilnya sekarang beliau gold. Ini luar biasa. Seperti itu. Saya juga yang saya lihat itu ada leader dari Semarang, Bu Silvi. Saya pun juga sampai sama istri saya belajar dari beliau juga. Pada saat awal beliau saya minta tolong untuk MC, ngomongnya belepotan ya wajar karena beliau ini kan orang dari luar negeri ya. Bahasanya belepotan. Tapi ketika saya kemarin saya beliau waktu live, saya lihat perubahannya sangat luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Beliau tekun. Beliau ngikutin apa yang dianjurkan oleh leadernya, oleh Pak Bram. Apapun diikutin Bapak Ibu. Tekun sekali, beliau sangat luar biasa. Jadi ada bukti-bukti nyata. Ada juga Budiana. Budiana yang sebelumnya belum pernah ekspor ya, kulitnya sampai ke luar negeri, ini sudah bisa sampai ekspor bisnisnya. Ya karena apa? Karena belajar di Ciputra Entrepreneurs Group. Dan sempat saya di Keraton Jogja sama beliau juga diundang untuk melatih UMKM di sana. Karena jahitannya beda Bapak Ibu. Jahitannya Bu Diana memang luar biasa. Jadi banyak Bapak Ibu tim-tim kita itu yang bertumbuh di sini. Karena apa? Karena mereka konsultasi Bapak Ibu. Mereka punya impian. Mereka jaga impian itu. Mereka ngikutin apa yang dilakukan oleh leadernya. Seperti itu. Ya kan? Bu Diana ngikutin apa yang dikatakan Pak Alan. Ayo Bu, Mbak Diana seperti ini, seperti ini. Pak Alan juga konsultasi ke Pak Bram seperti ini seperti ini kita itu lakukan Bapak Ibu, mereka lakukan, makanya mereka punya banyak sekali manfaat yang telah didapat di Ciputra Entrepreneurs Club ya. Oke, next yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah yang ketiga, good team player dan duplikasi. Nah, good team player itu kita adalah tim yang baik, ya kan? Nah, seseorang baru dikatakan sebagai good team player jika ia senantiasa berkonsultasi kepada leader atau mentor sekaligus mengedifikasinya di hadapan tim dan di bawahnya dan menduplikasi sistem yang sudah dibuat oleh mentor atau leader tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang, oh, kita punya sistem seperti ini, sistem yang kita berikan ke Bapak Ibu itu sudah teruji, Bapak Ibu. Ya, kita juga melakukan itu di awal-awal. Pak Bram dulu itu sangat sulit sekali untuk canvassing. Jadi saya tidak bisa nyuruh Pak Bram canvassing. Tidak bisa Bapak Ibu. Pak Bram bukan karyawan saya. Pak Bram adalah partner saya di sini. Ya kan? Saya benar di atasnya Pak Bram. Tapi Pak Bram itu partner saya. Saya nggak bisa ngomong Pak Bram itu bawahan saya, karyawan saya tidak.
Jadi saya hanya bisa memberi contoh. Saya pada saat itu saya kenalan dengan Bakul Sume di Mall Ciputra World. Ya, dan bersyukur beliaunya gabung. Pak Bram kenalan sama security. Nggak mau kalah dia. Saya kenalan, beliau juga kenalan. Ya, closing juga Bapak Ibu. Nah, jadi kita Bapak Ibu sebagai leader, kita nggak bisa nyuruh tim kita. Benar nggak? Karena eh, kebutuhan kita itu beda-beda. Benar nggak? Yang perlu Bapak Ibu ketahui itu gini, Bapak Ibu, yang paling nggak enak ya. Saya ngomong paling nggak enak. Ciputra Entrepreneurs Club. Nggak ada kita, tetap jalan. Leader-leader Bapak Ibu nggak ada Anda, leader-leader tetap jalan. Itu yang paling nggak enak. Kenapa? Karena Ciputra Entrepreneurs Club punya visi, punya misi, punya impian. Leader-leader Anda punya punya impian juga Bapak Ibu. Jadi kita tetap go ahead. Pak Bram go ahead. Pak Alan go ahead. Bu Christine, Bu Silvi, Bu Anita, yang lain juga, Bu Diana dan lain-lain Bapak Ibu. Itu punya impian yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi mereka tidak akan terganggu dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ada apa? Kita akan menjadi semakin erat. Karena apa? Kekuatan good team player. Good team player itu gimana sih Pak Ranu? Good team player itu, contoh nih, Bu Diana dengan eh, grupnya yang lain ya, grup Bu Silvi lah, Bu Silvi Semarang. Ini kan beda ya kan? Kalau Bu Silvi itu di jalur satunya, Bu Diana di jalur satunya. Nah, kalau seperti itu namanya cross line, beda. Nah, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah kita konsultasi dengan cross, itu tidak boleh. Jadi konsultasi arahnya ke atas, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke samping. Itu kalau konsultasi. Good team player juga seperti itu. Nggak boleh, kita nggak boleh konsultasi itu nggak boleh. Tapi yang boleh apa? Kita bikin acara bareng. Eh, Bu Silvi kita bikin EOS bareng yuk. Nah, di mana? Di Semarang. Sering kan? Sampai sekarang terjadi kan? Nah, eh sama Bu Awi di Malang. Bikin yuk. Bikin sama Bu Vika, sama Bu Sri. Ayo kita bikin. Seperti itu. Bikin. Itu namanya good team player. Nah, good team player itu ketika kita ada acara. Ikut acara Bapak Ibu. Ikut mau online, mau offline. Ini kita bicara yang offline dulu ya. Ketika kita datang EOS atau training, upayakan Bapak Ibu datang dulu. Terus Bapak Ibu cek kursinya, ya kan? Terus Bapak Ibu cek LCD-nya, miring nggak, tepat nggak. Terus cek kotoran-kotoran ada nggak, ya kan? Kira-kira apa yang perlu dirapikan Bapak Ibu rapikan. Jangan suruh-suruhan. Ini kan acaranya Pak Alan. Ngapain saya harus ikut-ikut? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ingat tadi yang kita ucapkan bareng-bareng. Ciputra Entrepreneurs Club adalah bisnis saya sendiri. Adalah bisnis saya. Ciputra Entrepreneurs Club adalah bisnis saya sendiri. Bapak Ibu harus ingat. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya acara, EOS, ya kan kerjasama dengan tim lain. Ini adalah acara saya, acara kita. Mari kita jaga bareng-bareng. Seperti itu Bapak Ibu. Itu good team player. Ya kan? Ayo kita bikin acara bareng. Ayo. Gimana acara itu yang positif? Ayo bikin apa? Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu perlu good team player. Cuma tidak diperkenankan untuk konsultasi. Konsultasi harus ke atas, ke leader aktif. Ya, Bapak Ibu harus paham ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bronze atau startup, leadernya startup, Bapak Ibu cari yang di atasnya. Atasnya apa? Ya bronze, benar enggak? Nah, terus kalau eh, atas saya ini startup gimana? Ya enggak apa-apa ya, kita ngobrol biasa ya, kita sama-sama Bapak Ibu bisa sharing yang biasa, enggak apa-apa. Tapi untuk yang pengen jadi bronze, ya kita harus ke yang lebih atas. Terus kalau misalnya gini, Pak Ranu, eh, leader saya itu jengkelin Pak Ranu. Orangnya gini Pak Ranu. Nah, jadi kembali lagi Bapak, Bapak Ibu ya.
Jangan lihat dari jeleknya. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita fokus sama kebaikannya. Dan kita fokus sama impian kita Bapak Ibu. Ya, oke, setiap orang saya selalu bilang kan punya kelebihan kekurangan. Kita nggak usah fokus sama kekurangannya. Kita fokus sama kelebihannya. Kalau beliaunya tidak mau kita konsultasi, ya sudah cari atasnya Bapak Ibu. Tak perlu khawatir. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, konsultasi itu penting. Good team player penting. Ya, terus sama crossline gimana? Nggak boleh pinjam meminjam Bapak Ibu. Ya, nggak boleh curhat masalah yang lain kecuali bisnis Bapak Ibu. Oke, kita berbicara bisnis. Ya, entah apa jangan. Kalau bisa dihindari, Bapak. Ya, oke, saya tidak sama teman-teman tidak setuju kalau misalnya ada yang berbicara masalah utang apa jangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena itu akan berdampak sekali di kita dan tim kita. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Setelah good team player ada duplikasi. Bisnis ini tidak akan bisa jalan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak duplikasikan. Ya kan? Mau leader kita, mentor kita dari tim manajemen, mau berbicara berbusa-busa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak duplikasikan ini, sama aja Bapak Ibu. Bisnis ini bisa berkembang karena apa? Duplikasi. Yang diduplikasikan apa? Pertama adalah trust. Ya. Yang kedua sikap positif. Karena kenapa kok sikap positif? Karena pengaruh negatif Bapak Ibu itu 4 kali lipat lebih jahat. Pengaruh positif itu setengahnya. Contoh, saya memberikan eh, training malam ini, belum tentu Bapak Ibu bisa serap semuanya, bisa setengahnya. Tapi kalau saya memberikan training yang negatif Bapak Ibu, dampaknya 4 kali lipat lebih jahat. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Trust. Yang kedua dampak positif. Yang ketiga sistem. Pak Bram sudah punya 1, 2, 3 dan 5M ya. Itu dikerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa konsultasi ya. Oke Bapak Ibu ya. Itu mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau apa saya minta maaf Bapak Ibu. Intinya ayo kita maju bersama. Ayo kita sukses bareng. Go Bali tahun depan kita bisa go Korea bareng-bareng. Oke Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo silakan Bapak Ibu bisa tanya. Oke, terima kasih Pak Ranu. Yes, luar biasa banget Pak Ranu sudah memberikan sharing yang luar biasa pada malam hari ini buat Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan dapatkan kesempatan untuk kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan pastikan Anda jadi orang-orang luar biasa bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, sebentar ya. Kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu. Silahkan. Oke, silakan